kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan dahsyat dan nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, bersama nyatakan umat Tuhan di tempat ini. Yes, thank you Jesus. Tangan-tangan terangkat hati menyembah bersama, katakan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, oh katakan bersama, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Memenuhi hatiku, Yesus. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Oh, biar kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Yesus, curahkanlah Roh-Mu, memenuhi
kami Tuhan, ubah kehidupan ini. Ini menjadi kerinduan kami, ini menjadi doa kami Tuhan. Karena di dalam setiap hati anak-anakmu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu saudara dan bersama-sama nyatakan, yes. Amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu Tuhan. Memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan pada setiap kami, memenuhi hatiku. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau yang setia Tuhan, Kau yang baik, Kau yang luar biasa Tuhan, yang bisa ke depan kami tempat ini. Terima kasih. Oh, yes, thank you. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu dahsyat sampai selama-lamanya. Oh, 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 yes, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau yang setia dalam kehidupan kami umat-Mu. Kau yang tahu Tuhan setiap isi hati kami anak-anak-Mu. Bahkan sampai selama-lamanya Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Kau tidak pernah Tuhan melalaikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat Roh Kudus-Mu. Semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Diberkatilah nama-Mu Tuhan, dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Yesus. Sebab kami percaya di tempat ini ada kemuliaan yang datangnya dari Roh Tuhan saja. Ada kemuliaan datangnya dari Roh Kudus saja. Kami terima Tuhan kemuliaan itu. Yes. Bless your name Jesus. Bless your name Jesus. For now till forever. For now till forever. We will worship you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His soul.
Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name, Jesus. Oh, bless my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. I worship your holy name. Dengan sorak-sorai paling lebar Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Thank you, Jesus. Berikan sorak-sorai sekali lagi kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita, umatnya di tempat ini, yang bersuka cita, yang percaya bahwa Tuhan kita adalah yang dahsyat. Tuhan kita adalah Allah yang mampu melakukan segala hal. Tepuk tangannya lebih meriah lagi umat Tuhan. Oh, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang dahsyat. Yang percaya Tuhan kuasamu, yang percaya Tuhan diberkati nama. Dan hari ini Tuhan percaya mau memberikan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang siap untuk memberikan yang terbaik bersama-sama berikan kemuliaan. Sorak-sorai paling baik buat Tuhan kita sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya umatnya. Yang siap memuji Tuhan, boleh bertepuk tangan yang biasa bagi buat Tuhan kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Hey, kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Hey,
hormat kami. Bersama-sama Tuhan. Terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Bersama nyatakan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama yang percaya lebih dari teman. Bertemu meriah katakan Tuhan kita. Tepuk yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bersama nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bersama haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama-sama kita Tuhan. Thank you Jesus. Bersama lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey, 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 hey. Thank you Lord Jesus. Katakan pujian ini dengan bersuka. Kita lebih dari pemenang. Bersama nyatakan, saya lebih dari pemenang. Bersama sorakan buat Tuhan, kamu lebih. Oh, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Say, haleluya. Ragamlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah
dimanapun Anda berada yang bersuka cita hari ini, yang percaya bahwa Yesus kuasanya, kasihnya bekerja nyata di setiap kita umatnya. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. We know that you are God. Your favor, your grace, your faith is more than enough for us, Jesus. Lebih dari cukup Tuhan buat kami, umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Telah diriku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai Allah kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Diriku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Sebagai Allah kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan bagi keselamatan bangsa kami. Kau tercurah buat dan menyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang setia, Kau yang dahsyat Tuhan. Thank you Jesus.
keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat kita di tempat ini. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bulan ini adalah bulan keajaiban yang supernatural. Tuhan, Engkau melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, Engkau melakukan perbuatan yang tak terduga. Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya atas umat-Mu di sepanjang bulan ini. Tuhan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, kuatkan yang lemah, limpahkan yang berkekurangan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan, Engkau membuka rahim-rahim yang tertutup. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan, yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas setiap lumbung-lumbung kami, mencurahkan berkat atas setiap pekerjaan tangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, penyediaan Allah yang supernatural. Gereja Tuhan bukan penyediaan yang biasa, tetapi Tuhan mau memberikan kepada umatnya, Anda dan saya, penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku, dalam 1 Raja-Raja 17, lihat Alkitab saudara. Dalam 1 Raja-Raja 17, haleluya, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, saudaraku, itu bukan penyediaan yang biasa, tetapi itu jelas adalah penyediaan yang supernatural, di mana manusia tidak akan sanggup melakukannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6. Amin. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di seberang sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Tuhan berfirman kepada Elia, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan akan memerintahkan burung-burung gagak, akan kuperintahkan memberi engkau makan di sana. Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Gereja Tuhan, lalu Elia pergi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudaraku, ia pergi sesuai dengan arahan Tuhan. Lanjutkan terus, haleluya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Pada waktu pagi dan waktu petang, saudaraku, burung-burung gagak, saudaraku, 2 kali dalam 1 hari memberikan roti dan memberikan daging kepada Elia. Dan ia minum dari sungai itu. Ia minum dari sungai itu. Gereja Tuhan, ini namanya penyediaan Allah yang supernatural. Bagaimana mungkin gereja Tuhan, burung-burung gagak, saudaraku, bisa tunduk, bisa taat? Dan saudaraku, haleluya, bagaimana saudaraku, haleluya, Elia tidak mengalami kelaparan dan tidak mengalami kehausan, sementara yang lain mengalami kelaparan, oleh karena Elia mengalami, menerima penyediaan Allah yang supernatural. Poin yang pertama, gereja Tuhan dibutuhkan ketaatan, karena ketaatan kepada suara Tuhan akan mendatangkan mujizat Allah yang luar biasa. Alkitab berkata Elia, dia pergi sesuai dengan arahan Tuhan. Walaupun tidak masuk akal, tetapi Elia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pembuat mujizat, Tuhan pembuat keajaiban dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang pertama. Yang kedua, dalam Matius 17 ayat 24-27. Matius 17 ayat 24-27. Bagaimana Petrus mengalami, saudaraku, haleluya, penyediaan Allah yang tak terbatas. Matius 17 ayat 24-27. Matius 17 ayat 24-27. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Amin. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Amin, haleluya. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yes. Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Amin. Apakah pendapatmu Simon? Amin. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Lanjutkan terus, haleluya. Dari rakyatnya atau dari orang asing? Amin. Jawab Petrus, Jawab Petrus, dari orang asing. dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada Simon Petrus, jadi bebaslah rakyatnya. Amin. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Perhatikan baik-baik, Yesus berkata, Simon, supaya kita berdua jangan menjadi batu sandungan, pergilah ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Dan ikan pertama yang kau tangkap, haleluya, bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4
dirham di dalamnya. maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkan kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Ambillah itu, bayarkan bagimu dan bagiku juga. Gereja Tuhan, bagaimana mungkin saudaraku ada uang di dalam mulut ikan? Saudaraku, kalau itu ada dan kalau itu terjadi dan itu sudah terjadi, gereja Tuhan, itu adalah penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku, yang pertama adalah dibutuhkan ketaatan untuk saudaraku dan saya mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Maka saudaraku, Maria sebagai orang yang sudah, saudaraku, haleluya, sangat mengenal siapa Yesus, Maria berkata dalam Yohanes pasal yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah itu. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Poin yang pertama, ketaatan mendatangkan penyediaan Allah yang supernatural. Gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Matius 78 ayat 11. Maka Matius 78 ayat 11, gereja Tuhan, Mazmur 78 ayat 11. Saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 78 ayat 11. Haleluya. Mazmur 78 ayat 11. Amin. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mereka melupakan, haleluya, pekerjaan-pekerjaannya besar dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Gereja Tuhan, jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan yang besar. Jangan pernah melupakan keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah pernah kerjakan atas umatnya. Saudaraku, dalam Mazmur 78 ayat 19, saudaraku, Mazmur 78 ayat 11, haleluya. Mazmur 78 ayat 11. Mazmur 78 ayat 19. Ayat 19. Amin. Mereka berkata terhadap Allah. Mereka berkata terhadap Allah, Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Memang ia memukul gunung batu sehingga memancar air dan sungai-sungai. Tetapi sanggupkah dia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Tetapi sanggupkah Tuhan? Ini gereja Tuhan ketidakpercayaan. Gereja Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Gereja Tuhan, jangan mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 11. Saudaraku, saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 11. Amin. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, Jangan mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup Gereja Tuhan, hal ini terjadi menjadi peringatan buat saya dan saudara. pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Gereja Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Engkau dan saya harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat, pembuat keajaiban, dan penyedia Allah yang supernatural. Ulangi lagi, Mazmur 78 ayat 19. Haleluya, haleluya. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, gereja Tuhan, haleluya, haleluya, engkau dan saya harus percaya bahwa penyediaan Allah yang supernatural itu nyata dalam hidup dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 78 ayat 19. Mazmur 78 ayat 19. Amin. Mereka berkata terhadap Allah, Mereka berkata terhadap Allah, Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? sanggupkah Allah menghidangkan makanan di padang gurun? Haleluya. Memang dia memukul gunung batu sehingga terpancar air Memang dia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah dia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Gereja Tuhan, jangan batasi kuasa Allah. Umat yang diberkati Tuhan, poin yang kedua, gereja Tuhan, Anda dan saya harus percaya. Jangan mencobai Tuhan, jangan membatasi kuasanya. Karena Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Allah kita adalah Allah pembuat keajaiban. Allah kita adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, yang ketiga, gereja Tuhan, engkau dan saya harus mau dituntun oleh Tuhan. Yesaya 48 ayat 21. Beri dirimu dituntun oleh Tuhan, karena orang yang mau dipimpin oleh Tuhan akan menerima penyediaan Allah yang supernatural. Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 48 ayat 21. Amin. Mereka tidak menderita haus Mereka tidak menderita haus ketika dia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. ketika
Mereka dibimbing, dipimpin melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Tuhan itu mengeluarkan air dari gunung batu kepada umatnya. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tuhan itu membelah gunung batu sehingga memancarlah air kepada umatnya. Umat yang mana? Umat yang mau dibimbing. Umat yang mana? Umat yang mau dituntun oleh Tuhan. Amin. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, jangan bergerak karena angin situasi. Jangan bergerak berdasarkan pengertian atau kecerdasan saudara. Dengarkan gereja Tuhan, kecerdasan manusia terbatas. Saudaraku, haleluya. Kecerdasan atau kepintaran tidak cukup untuk engkau bisa menerima penyediaan Allah dalam hidupmu. Saya ulangi, kepintaran tidaklah cukup untuk engkau dan saya bisa menerima penyediaan Allah di dalam hidupmu. Gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan. Itulah sebabnya Amsal pasal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Gereja Tuhan, Amsal pasal 16 ayat 25. Ada orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya, saudaraku, hal adalah kebinasaan. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Amin. Ada jalan yang disangka lurus, Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. tapi kalau diteruskan, ujungnya menuju maut. Maka gereja Tuhan, dalam Kejadian, haleluya, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan, Kejadian 26 ayat yang kedua. Saudaraku, Ishak itu adalah contoh bagi saya dan saudara. Ketika Tuhan bilang Ishak jangan pergi, dia tunduk, dia taat. Tidak, saudaraku, Ishak tidak, saudaraku, berjalan, saudaraku, mengikuti pengertiannya sendiri. Haleluya, haleluya. Kejadian 26 ayat yang kedua. Kejadian 26 ayat yang kedua. Amin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, jangan pergi ke Mesir. diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Kalau saudara lihat, saudaraku, maka dikatakan, saudaraku, Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Mengapa Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat? Sederhana sekali, karena Ishak mau memberi dirinya, saudaraku, bergerak berdasarkan tuntunan Tuhan, bergerak berdasarkan arahan Tuhan. Gereja Tuhan, jangan bergerak, saudaraku, haleluya, berdasarkan, haleluya, angin situasi. Tetapi belajarlah gereja Tuhan pagi hari ini, engkau mau dibimbing, engkau mau dituntun oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Karena perhatikan, Yesaya pasal 49 ayat 10, orang yang mau dituntun oleh Tuhan, orang yang mau dibimbing oleh Tuhan akan mendapatkan sumber-sumber air dalam hidupnya. Yesaya 49 ayat 10. Yesaya 49 ayat 10. Amin. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Engkau dan saya tidak akan menjadi lapar, engkau dan saya tidak akan menjadi haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa Anda dan saya. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Sebab penyayang itu, Amin. haleluya, akan menuntun saya dan saudara, haleluya, ke tempat-tempat mata air, sumber-sumber mata air dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, tema khotbah ini penjadian Allah yang supernatural. Yang pertama dibutuhkan ketaatan. Yang kedua dibutuhkan gereja Tuhan kau dan saya, haleluya. Engkau harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pembuat keajaiban. Engkau harus percaya bahwa Tuhan itu bisa menyediakan makanan, saudaraku, di mejamu, walaupun itu di masa-masa yang susah, walaupun itu di masa-masa kelaparan. Yang ketiga, engkau dan saya harus memberi dirimu dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Karena orang yang mau dibimbing, orang yang mau dituntun oleh Tuhan, saudara gereja Tuhan, haleluya, akan mendapatkan penyediaan Allah yang supernatural dalam hidupnya dengan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, gereja Tuhan kau dan saya, yang keempat, lihatlah kitab saudara, harus memelihara kewajibanmu di hadapan Tuhan. Kejadian 26 ayat yang kelima. Saudaraku dan saya, banyak orang tidak mau memelihara kewajibannya di hadapan Tuhan. Banyak orang pingin mujizat, banyak orang pingin, saudaraku, hal-hal yang supernatural, tetapi tidak mau memelihara kewajibannya di hadapan Tuhan. Kejadian 26 ayat yang kelima. Haleluya. Kejadian 26 ayat yang kelima. Amin. Lalu karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku Lalu karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, Tuhan berfirman, Abraham memelihara kewajibannya kepadaku. yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Segala perintah, segala ketetapan, dan segala hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Gereja Tuhan, Abraham memelihara kewajibannya di hadapanku. Perhatikan Kejadian 14. Apa yang Abraham sudah lakukan. Dan kita adalah anak-anak Abraham.
melalui Kristus Yesus. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Amin. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Saudaraku, ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu dia memberkati Abram katanya. Lalu saudaraku Melkisedek memberkati Abraham dan berkata kepada Abraham, Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. diberkatilah Abraham kiranya oleh Allah, haleluya, yang menciptakan langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, hai Abraham. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Gereja Tuhan Abraham, saudaraku, dia menyadari bahwa kemenangan itu, keberhasilan itu datang dari Tuhan. Abraham membawa 1/10 kepada Melkisedek. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Lihat Alkitab saudara, saya berdoa dan saya disingkapkan kebenaran ini. Ibrani 7 ayat 1. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ibrani pasal 7 ayat yang pertama. Ibrani 7 ayat 1. Amin. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Gereja Tuhan, Tuhan yang memberkati Abraham. Perhatikan ayat yang kedua. Haleluya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, Saudaraku, Melkisedek yang pertama adalah Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem, yang kedua adalah Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. yaitu Raja Damai Sejahtera. Alkitab berkata bagaimana Abraham sadar bahwa kemenangan berkat itu datang dari Tuhan. Dan Abraham dengan sadar, dengan sukacita, ia memelihara kewajibannya, dia membawa 1/10 dari hasil rampasan yang terbaik itu kepada Raja Kebenaran, kepada Raja Damai Sejahtera. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 7, haleluya, ayat yang ke-5. Ibrani 7 ayat yang ke-5. Amin. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam. Siapakah yang menerima perpuluhan itu? Adalah mereka anak-anak Lewi yang memelihara jabatan imam. Mendapat tugas menurut hukum Taurat. Saudaraku, imam mendapat tugas menurut hukum Taurat. Untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Gereja Tuhan bukan sembarangan. Hanya imam yang dipilih oleh Tuhan untuk memungut persembahan persepuluhan dari umat Israel. Perhatikan Ibrani pasal 6 ayat 6. Haleluya. Ibrani 6 ayat yang ke-6. Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi. Ibrani pasal 7 ayat 6. Haleluya. Ibrani 7 ayat 6. Ibrani 7 ayat yang ke-6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan Abraham. Memungut persepuluhan dari Abraham. Melkisedek yang adalah Raja Kebenaran. Melkisedek yang adalah Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera, memungut persepuluhan dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Gereja Tuhan. Alkitab mengatakan sebelum Raja Salem, sebelum Raja Kebenaran, sebelum Raja Shalom memberkati Abraham. Perhatikan ulangi lagi Ibrani 7 ayat yang ke-6. Melkisedek memungut persembahan persepuluhan dari Abraham lalu memberkati Abraham. Ibrani 7 ayat yang ke-6. Ibrani 7 ayat yang ke-6. Ibrani 7 ayat yang ke-6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham. Gereja Tuhan, Melkisedek Raja Kebenaran, Melkisedek Raja Shalom memungut persepuluhan dari Abraham. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Karena sebetulnya gereja Tuhan, waktu engkau dan saya membawa persembahan persepuluhan, sebetulnya engkau sedang membawa persembahanmu kepada Raja Kebenaran, kepada Raja Shalom. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan Pak Pendeta, mengapa justru imam yang mendapatkannya? Ulangi lagi, haleluya. Bilangan pasal 27 ayat yang ke-30. Bilangan 27 ayat yang ke-30. Bilangan 27 ayat yang Bilangan 27 ayat 30. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Bilangan pasal 14 ayat 24, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Bilangan 14 ayat 24. Saya berdoa gereja Tuhan dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya percaya kebenaran ini akan memberkati engkau dan saya dengan dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya, haleluya.
Saudaraku, Alkitab berkata, bagaimana engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bahwa Alkitab berkata, haleluya, bagaimana Tuhan memerintahkan berkat kepada umatnya dengan dahsyat dan luar biasa. Lihat sebentar dalam Maleakhi 3, 8-11. Saya berdongko dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maleakhi 3 ayat 8-11. Haleluya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Haleluya. Amin. Maleakhi 3 ayat 8-11. Amin. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? amin, haleluya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Amin. Kamu telah kena kutuk, Amin. tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Amin. supaya ada persediaan makanan di rumahku. Amin. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, Amin. apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu Amin. sampai berkelimpah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kau dan saya disingkapkan kebenaran ini. Saudaraku sekalian gereja Tuhan, bahwa haleluya, waktu engkau dan saya membawa persembahan persepuluhan, membawa persembahan khusus gereja Tuhan, engkau sedang membawa itu kepada Raja Shalom, Raja kebenaran. Ulangi lagi Ibrani pasal 7 ayat 6. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup saya dan hidup saudara. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-6. Haleluya. Amin. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ibrani 7 ayat yang ke-6. Amin. Tetapi Melkisedek yang bukan dari keturunan mereka Tetapi Melkisedek yang bukan dari keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham. Bagaimana Melkisedek? Alkitab berkata ayat sebelumnya adalah raja kebenaran. Melkisedek adalah Raja Shalom, memungut perpuluhan Dan memberkati dia, dan memberkati Abraham. walaupun ia adalah pemilik janji. Gereja Tuhan, inilah rahasia engkau dan saya menerima penyediaan Allah yang supernatural. Itulah sebabnya gereja Tuhan, siapakah yang boleh memungut persembahan persepuluhan itu? Ulangi lagi Ibrani 7 ayat yang ke-5. Haleluya. Ibrani 7 ayat yang ke-5. Ibrani 7 ayat yang ke-5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam Amin. mendapat tugas menurut hukum Taurat Amin. untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, Amin. yaitu dari saudara-saudara mereka, Amin. sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Mengapa? Bandingkan sebentar Bilangan 18 ayat 21. Saya berdongko dan saya disingkapkan kebenaran ini. Bilangan pasal 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel kuberikan kepada mereka persembahan persepuluhan dari umat Israel sebagai milik pusakanya, sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. pekerjaan pada kemah pertemuan. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Gereja Tuhan, mengapa? Karena orang Lewi adalah orang, saudaraku, yang sepenuhnya bekerja untuk Tuhan. Saudara, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya percaya penyediaan Allah yang supernatural akan datang kepadamu di bulan ini. Asal engkau dan saya, saudara gereja Tuhan, mengerti kebenaran ini. Maka kita berkata, Yohanes 8 ayat 32. Jikalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran ini yang membuat kamu merdeka. Yohanes 8 ayat 32. Haleluya, haleluya. Amin. Yohanes 8 ayat 32. 8 ayat 32. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Dan kamu akan mengetahui kebenaran. dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran inilah yang memerdekakan kamu. Saudaraku, haleluya. Poin yang keempat, saudaraku, dirikan mesbah bagi Tuhan. Kejadian 26 ayat 24 25. Gereja Tuhan, setiap pagi kita ada mesbah, ada doa fajar, dan malamnya ada mesbah malam. Saudaraku, mari cari Tuhan, utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan setiap hari. Saya percaya itu akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Amin. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, Akulah Allah ayahmu Abraham. janganlah takut, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau Aku akan memberkati engkau. dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Gereja Tuhan, lanjutkan terus, haleluya. Apa yang terjadi? Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. dan memanggil nama Tuhan. Gereja Tuhan mendirikan mesbah. Saudaraku, mari, haleluya, utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Dirikan mesbah setiap hari, setiap pagi, bagi Tuhan yang menyertaimu, bagi Tuhan yang memberkatimu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Poin yang kelima, saudaraku, haleluya. Yang kelima, haleluya, haleluya. Gereja Tuhan,
Tuhan akan mengirimkan raja-raja kepadamu. Tuhan akan mengirimkan raja-raja kepadamu. Kejadian 26 ayat 26. Haleluya, dengan cepat. Kejadian 26 ayat 26. Kejadian 26 ayat 26. Amin. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya, Datanglah Abimelek kepada Ishak untuk mendapatkannya. dan Pikol kepala pasukannya. Saudaraku, ada Pikol panglima pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Gereja Tuhan, perhatikan Kejadian 26 ayat 28. Mengapa raja ini datang? Kejadian 26 ayat 28. Amin. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Gereja Tuhan, ketika engkau dan saya diberkati Tuhan, dengarkan ini, berkat yang saudaraku yang turun atasmu, itu akan terlihat nyata bagi banyak orang, sehingga orang akan datang dan melihat, menyaksikan betapa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, poin yang kelima, Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Haleluya. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Amin. Orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena dia membagi rezekinya dengan si miskin. Karena orang ini membagikan rezekinya kepada orang yang miskin. Bandingkan dengan Ulangan 15 ayat 10 dan 11. Ulangan 15 ayat 11 dulu. Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. Amin. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Sebab orang-orang miskin tidak akan ada hentinya ada pada negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Itulah sebabnya aku memberikan perintah kepadamu dengan demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu. Membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu Yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Gereja Tuhan, apa yang terjadi waktu engkau dan saya membuka tanganmu lebar-lebar terhadap saudaramu? Perhatikan ayat 10. Ulangan 15 ayat 10 itu akan datang kepadamu. Ulangan 15 ayat 10. Amin. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Engkau harus memberikan kepada orang miskin itu dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Jangan berduka cita waktu engkau dan saya memberi kepada siapapun. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Berapa banyak saudara percaya segala pekerjaanmu akan diberkati? Lanjutkan terus. Dan dalam segala usahamu. Segala usahamu, segala pekerjaanmu, segala bisnismu akan diberkati Tuhan waktu engkau dan saya membagikan rezekimu kepada orang miskin, membuka tanganmu lebar-lebar kepada orang miskin. Mengapa? Matius 25 ayat 30. Matius 25 ayat 40. Haleluya. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Amin. Dan raja itu akan menjawab mereka. Dan raja itu akan berkata kepada orang-orang benar, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ulangi lagi. Haleluya. Matius 25 ayat 30. Matius 25 ayat 40. Saudaraku, Yesus berkata, Dan raja itu akan menjawab mereka. dan raja kebenaran berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Gereja Tuhan, apa yang Anda lakukan kepada orang yang hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Anda sedang melakukannya kepada Yesus. Amin. Yang terakhir, Gereja Tuhan, tatkala Anda setia dengan ini, Tuhan akan memberikan Anda perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Gereja Tuhan, dalam Kejadian, saya berdongko dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Kejadian 26 ayat 30. Kejadian 26 ayat 30. Amin. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Saudaraku, Ishak menjamu raja-raja tadi yang datang ke rumahnya. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Amin. Kemudian Ishak melepas mereka. Amin. Dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Apa yang terjadi ketika saudaraku Ishak, saudaraku, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Lanjutkan apa yang terjadi. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya. Pada hari itu tiba-tiba ada kabar baik. Datanglah hamba-hamba Ishak memberitahu kepada Ishak tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya. Saudaraku, hamba-hambanya berkata kepada Ishak, Kami telah mendapat air. Kami telah mendapatkan air. Dengan kata lain, Tuhan telah mengirimkan kami air. Gereja Tuhan, Tuhan akan mengirimkan Anda berkat yang supernatural ketika engkau dan saya, Gereja Tuhan, haleluya, menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur sebab engkau sangat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya di bulan keajaiban ini engkau yang memberkati umatmu berlimpah-limpah. Tidak seorang pun yang berkekurangan. Gereja
Tuhan, Engkau yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang lemah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya engkau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya roti tangan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur, haleluya. Amin. Angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, yang darahku diperbuat baik kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus, darah perjanjian. Minum dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mulai mengucap syukur dan mengucap syukur. Oleh karena darah Yesus, engkau yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan bahkan limpahkan. Dalam nama Yesus diberkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus gereja Tuhan, haleluya. Mari bawa dengan sukacita, bawa dengan ucapan syukur. Saudaraku, persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan, haleluya. Beberapa penting. Yang pertama, saudaraku, hadiri ibadah doa fajar setiap pagi jam 5 sampai jam 7. Kita sudah mengadakan doa fajar ini hampir 2 tahun lebih. Mari saudaraku, saya percaya saudara yang setia, Anda akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom, 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 haleluya. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Amin.